Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Devi Mevina Putri dengan NIM 056 dan Yohananda Aurora Salabila dengan NIM 082. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai isu penilaian tambahan. Berikut materinya. Isu penilaian tambahan. 1. Nilai realisasi lebih rendah dari biaya. Persediaan dicatat sebesar biaya mereka. Apapun alasan untuk penurunan usang, perubahan tingkat harga, atau barang yang rusak, sebuah perusahaan harus menuliskan persediaan ke nilai realisasi bersih untuk melaporkan kerugian ini. Sebuah perusahaan meninggalkan prinsip biaya historis ketika kegunaan masa depan atau pendapatan kemampuan memproduksi aset turun di bawah biaya aslinya. Yang pertama, nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi biaya estimasi untuk lengkap dan estimasi biaya untuk membuat penjualan. Yang kedua, ilustrasi dari LCNRF. Perusahaan memperkirakan nilai realisasi bersih didasarkan pada bukti yang paling dapat diandalkan persediaan jumlah realisasi atau harga jual yang diharapkan, biaya yang diharapkan sampai selesai, dan biaya yang diharapkan untuk menjual. Yang ketiga, metode penerapan LCNRF. Perusahaan dapat menerapkan aturan LCNRF kepada sekelompok barang serupa atau terkait, atau total persediaan. Yang keempat, pencatatan nilai realisasi bersih bukan biaya. Ada dua metode. Metode pertama, metode biaya pada barang yang dijual. Debit biaya pokok penjualan untuk ditulis di bawah dari persediaan ke nilai realisasi bersih. Metode kedua, metode kerugian. Debit akun kerugian untuk dijual di bawah persediaan ke nilai realisasi bersih. Yang kelima, pemulihan kerugian atas persediaan. Pada situasi ini, jumlah ditulis di bawah dibalik, dengan pembalikan terbatas pada jumlah asli ditulis di bawah. Dan yang terakhir adalah aturan penilaian dari LCNRF. Yang kedua, dasar penilaian. Pertama, situasi penilaian khusus. Dalam bagian ini kita membahas dua situasi di mana nilai realisasi bersih adalah aturan umum untuk menilai persediaan. Persediaan pertanian. Pertanian menghasilkan dua jenis aset biologis atau hasil pertanian pada titik panen. Aset biologis diukur pada pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual nilai realisasi bersih. Hasil pertanian yang dipanen dari aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual nilai realisasi bersih pada titik panen. Ketiga, komoditas broker pedagang. Komoditas broker pedagang juga umumnya mengukur persediaan mereka pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual nilai realisasi bersih. Dengan perubahan nilai realisasi bersih, pendapatan diakui pada periode perubahan. Keempat, penilaian menggunakan nilai penjualan relatif. Industri minyak bumi secara luas menggunakan metode penjualan relatif terhadap nilai biaya, banyak produk dan oleh produk yang dihasilkan dari satu barel minyak mentah. 5. Kesepakatan pembelian. Masalah khusus. Sangat umum bagi perusahaan untuk membuat komitmen pembelian, yang merupakan perjanjian untuk membeli persediaan mingguan, bulanan, atau bahkan bertahun-tahun di muka. 3. Metode laba kotor dalam estimasi persediaan. 1. Persediaan apal ditambah pembelian sama dengan total barang yang akan diperhitungkan. 2. Barang tidak dijual harus di tangan. 3. Penjualan. Mengurangi biaya dikurangi dari jumlah persediaan pembukaan ditambah pembelian, sama dengan persediaan akhir. Persentase laba kotor dinyatakan sebagai persentase dari harga jual. Laba kotor pada harga jual adalah metode umum untuk mengutip keuntungan karena beberapa alasan. A. Sebagian besar perusahaan menyatakan barang secara eceran, bukan konsep biaya. B. Sebuah laba dikutip pada harga jual lebih rendah dari satu dasar pada biaya. C. Laba kotor didasarkan pada harga jual tidak pernah bisa melebihi 100%. Kelemahan laba kotor. Kelemahan pertama adalah bahwa hal itu memberikan perkiraan. Kedua,
Metode laba kotor menggunakan persentase masa lalu dalam menentukan markup. Ketiga, perusahaan harus berhati-hati dalam menerapkan tingkat laba kotor selimut. 4. Metode persediaan eceran. Akuntansi persediaan dalam operasi eceran menyajikan beberapa tantangan. Pengecer dengan jenis tertentu persediaan dapat menggunakan metode identifikasi khusus untuk menghargai persediaan mereka. Metode ini disebut metode persediaan eceran. 1. Konsep metode eceran. Jumlah ditampilkan dalam eceran mewakili harga eceran asli, dengan asumsi tidak ada perubahan harga. 2. Metode persediaan eceran dengan markup dan markdown, metode konvensional. Pengecer menggunakan konsep markup atau penurunan harga dalam mengembalikan penilaian persediaan yang tepat pada akhir periode akuntansi. 3. Item khusus yang berhubungan untuk metode eceran. Dalam metode pembelian eceran, memperlakukan barang-barang seperti berikut. A. Biaya pengangkutan merupakan bagian dari biaya pembelian. B. Return pembelian yang biasanya dianggap sebagai pengurangan harga pada biaya dan eceran. C. Diskon pembelian dan cadangan biasanya dianggap sebagai pengurangan harga dari biaya pembelian. 4. Penilaian dari metode persediaan eceran untuk mengizinkan perhitungan laba bersih tanpa perhitungan fisik persediaan sebagai langkah pengendalian dalam menentukan kekurangan persediaan, dalam mengatur jumlah barang dagangan di tangan, dan untuk informasi asuransi. Ciri metode persediaan eceran adalah bahwa ia memiliki efek rata-rata pada tingkat yang berbeda-beda dari laba kotor. 5. Penyajian dan analisis. 1. Penyajian pada persediaan. Standar akuntansi memerlukan pengungkapan laporan keuangan dari item berikut yang berhubungan dengan persediaan. A. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan, atau rata-rata tertimbang FIFO. B. Total jumlah yang tercatat pada persediaan dan jumlah yang tercatat dalam klasifikasi atau klasifikasi umum dari persediaan barang dagangan, persediaan produksi, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. C. Nilai yang tercatat pada persediaan dicatat sebesar nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. D. Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode. E. Jumlah menulis apapun, penurunan nilai persediaan diakui sebagai beban pada periode dan jumlah setiap pembaikan menulis penurunan diakui sebagai pengurangan beban pada periode. F. Keadaan atau peristiwa yang menyebabkan pembalikan menulis penurunan persediaan. G. Nilai yang tercatat dari persediaan dijadikan jaminan untuk kewajiban, jika ada. 2. Analisis pada persediaan. Jumlah persediaan yang membawa perusahaan dapat memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan. 3. Rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan mengukur berapa kali rata-rata perusahaan menjual persediaan selama periode. Mengukur likuiditas pada persediaan. 4. Rata-rata hari untuk menjual persediaan. Sebuah varian dari rasio perputaran persediaan adalah rata-rata hari untuk menjual persediaan. Langkah ini merupakan rata-rata jumlah penjualan hari yang sebuah perusahaan memiliki persediaan di tangan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.